Saya bilang gini, "Hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu kembali di channel Pijakan Abadi. Nah, di kali ini saya akan membahas kembali tentang terkait Dewi Bulan, atau lebih dikenal dengan Nenek Suniti. Teman-teman, Nenek Suniti adalah seorang yang menghina agama Islam, serta menghina Allah dan Rasul-Nya. Ini mirip dengan jejak Saifuddin Ibrahim yang juga seorang penghujat agama Islam dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, keduanya kabur ke luar negeri karena dikejar polisi. Mari kita simak video dari channel Bang Dodi Sefriadi. Nenek Suniti yang mengaku namanya Dewi Bulan, ini kelihatannya semakin meradang, semakin merasa dirinya aman-aman saja, sehingga semakin membuat penistaan-penistaan agama yang lebih parah lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, Quran sendiri sudah membuktikan bahwa Allah dan setan memiliki kesamaan. Menyesatkan, tukang menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Dia benar-benar meniru jejaknya Saifuddin Ibrahim ya. Ya entah nanti jadi pemulung juga atau enggak ya. Yang jelas dia benar-benar niru jejaknya Saifuddin Ibrahim, melihat Saifuddin Ibrahim aman-aman saja dari hukum negara Republik Indonesia, tinggal di Amerika sebagai penista agama. Tidak menutup kemungkinan kalau penegak hukum kita tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap penista agama yang lari ke luar negeri seperti Suniti dan Saifuddin Ibrahim, maka nantinya bisa jadi akan muncul lagi sosok penista agama yang baru, Saifuddin baru, Suniti baru. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan dia olok-olok. Rasulullah perang itu bukan karena nyerang, tapi karena mempertahankan diri, mempertahankan martabat Islam agar tidak dilecehkan, agar tidak diolok-olok, tidak direndahkan oleh kaum kafir. Karena memang mendiamkan pelecehannya kaum kafir, mendiamkan olok-olokannya kaum kafir, itu akan menjadi tren buat mereka. Mereka akan tertawa terbahak-bahak dan itu menjadi kebiasaan buat mereka. Makanya kita nggak boleh mendiamkan itu. Tapi kalau kita bertindak tegas seperti yang dikatakan Habib tadi, mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengolok-olok agama Islam. Namun karena kita tinggal di negara hukum, kita tidak bisa mengambil tindakan hukum sendiri, harus melalui pihak penegak hukum yaitu kepolisian. Seperti jejak Salwan Maumika yang baru-baru ini membakar Al-Quran, yang juga menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah, orang-orang semacam ini akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Maka dari itu berhati-hatilah bagi yang suka menistakan agama Islam, seperti Saifuddin Ibrahim dan Nenek Suniti. Perbuatan mereka melukai hati seluruh kaum muslimin di dunia. Jangan tertawa-tertawa, karena pada akhirnya akan menyesal dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut video dari Bang Dodi Sefriadi Melalui pihak penegak hukum yaitu kepolisian. Tapi sayangnya teman-teman ya, sampai saat ini orang-orang yang menjadi penista agama Islam lari ke luar negeri masih belum bisa dihukum oleh pihak kepolisian Republik Indonesia ya. Entah kenapa, mungkin mereka juga punya backingan di luar negeri teman-teman. Tapi setidaknya kita bisa mengambil langkah ataupun tindakan untuk mengcounter penghinaan-penghinaan mereka, fitnah-fitnah yang mereka lontarkan di sosial media. Kita kembali lagi ke pembahasan Nenek Linsi ini ya, yang ngakunya Dewi Bulan. Nah, ini saya menemukan video lamanya dia menjelaskan tentang asal-usulnya dia dari mana, keluarganya bagaimana, dan dia juga di sini menjelaskan
menjelaskan apa alasan dia murtad. Ini adalah video 3 tahun yang lalu teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan wajahnya ya, masih kelihatan rada-rada rapi lah ya, sedikit lebih rapi daripada sebelumnya. Setelah dia murtad itu teman-teman juga perhatikan tuh fotonya, benar-benar hancur banget ya mukanya. Itulah saya bilang ya di video kemarin ketika membahas Saifuddin Ibrahim, tidak ada orang yang hidupnya sejahtera ketika murtad. Pasti gelap wajahnya, tidak ada cahaya. Ya teman-teman bisa lihat nih fotonya kan, udah gelap banget itu ketika dia sudah murtad. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita simak aja dulu video ini. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta. Oh, dia ngaku lahirnya di Jakarta ya. Mungkin ada keluarganya juga di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Ibu saya adalah seseorang yang ketat Islamnya, katanya si Lindsay tadi ini. Terus dia bilang nenek saya adalah seorang dukun. Kok ada? Gimana mau ketat Islamnya kalau jadi keluarga dukun nih? Coba kita simak lagi, lucu ini. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Bapak dia nggak tahu agamanya ya, kepercayaan. Kok bisa nggak tahu kepercayaan bapaknya, nggak tahu agama bapaknya, ini janggal teman-teman. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam. Nah, ibunya Muslim yang taat katanya ya. Terus kita simak lagi. Tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Ya bukan orang Islam yang ketat dong kalau seperti itu ya, dari keluarga dukun. Tapi di sini di judulnya dikasih Islam garis keras masuk Kristen. Gimana garis keras kalau keluarga dukun? Ini ada-ada aja. Kita umat Islam di Indonesia memang dibikin heran loh sama orang-orang kafir di sosial media itu yang memberikan video-video kesaksian murtadin. Katanya awalnya dari Islam garis keras terus murtad. Lalu kesaksiannya bukan cuma nggak masuk akal teman-teman, tapi konyol banget. Coba simak video berikut ini. Ini sempat viral juga. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang Muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Tuh dengerin kan, kesaksian ketemu Tuhan katanya secara langsung, kakinya kotor. Dan lebih parahnya lagi disebutkan dia nggak pakai. Wah, saya sendiri nggak tega mau nyebutinnya. Astagfirullahalazim. Sekarang coba kita dengarkan nih ya kesaksian kenapa si Lindsay ini murtad teman-teman ya. Katanya sih dia itu berawal dari disuruh seorang ustadz untuk sholat istikharah karena dia kebingungan untuk memilih suatu hal. Akhirnya dia sholat istikharah lah karena perintah ustadznya itu. Tapi katanya setelah sholat istikharah itu dia tidak menemukan jawaban. Allah tidak turun memberi jawaban, tidak ada suara yang turun katanya. Akhirnya di situ dia murtad. Coba kita dengarkan ya. Saya bilang, lu cobalah sholat tahajud aja lu. Begitu. Padahal menurut Pak Yasin bilang bukan sholat tahajud sebenarnya, tapi sholat istikharah. Apa itu? Sholat yang lainnya saya nggak ngerti, saya lupa itu namanya. Itu saya sholat, sampai subuh, sampai azan subuh, itu tetap tidak mendengar apa-apa, tetap tidak merasakan atau ada yang menginspirasi saya. Apakah saya keluar ataukah saya tetap di sini? Lalu saya bilang begini, dengan kesel nih, saya kesal banget. Saya bilang gini, hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Orang seperti Nenek Suniti nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun dan memberi jawaban. Allah itu tidak bisa disuruh-suruh. Sebagai kaum muslimin yang sejati, kita cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menantang-nantang Allah. Jika semua manusia murtad, tetap saja Allah Maha Besar dan keagungannya tidak berubah. Kita yang rugi jika murtad. Orang seperti ini sudah putus asa, seperti iblis.
Kita sebagai muslim memang ketika kebingungan, sunnahnya itu melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah yang mana yang mestinya kita pilih. Nah, di pikirannya nenek-nenek tadi itu, dia mengira bahwa orang yang sholat istikharah itu langsung diberi jawaban setelah sholat dengan cara Allah datang menampakkan dirinya memberikan jawaban. La ilaha illallah. Ini gimana konsep berpikirnya ya? Rasulullah aja nerima wahyu itu melalui malaikat Jibril. Lah ente siapa mau didatengin langsung oleh Allah? Terus katanya karena Allah nggak datang pada saat itu dia murtad. Padahal jawaban dari sholat istikharah itu bukan Allah langsung yang turun memberitahu kepada kita, menampakkan dirinya. Bukan seperti itu. Banyak jalan dari jawaban sholat istikharah. Bisa melalui hati kita yang tiba-tiba dimantapkan kepada satu hal. Bisa melalui mimpi. Bisa juga melalui orang lain yang tiba-tiba memberi kita penjelasan dan hati kita mantap dengan penjelasannya. Tapi ya kelihatan banget sih itu bohong lah ya, kesaksian yang bohong. Mungkin maksudnya itu mau melemahkan akidahnya umat Islam, tapi malah sebaliknya ya. Orang-orang yang melihat kesaksian-kesaksian konyol seperti itu bukan mau murtad, malah makin banyak yang menjadi mu'alaf. Nah, oke teman-teman, jadi itu ya video dari Bang Dodi Sefriadi. Masya Allah, sangat luar biasa tentang video ini. Orang-orang murtadin yang dulunya mengaku muslim, kemudian keluar karena tidak percaya lagi dengan agama Islam. Mengaku hal yang demikian itu konyol sekali. Menantang Allah, kalau tidak diberikan solusi, maka akan murtad. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada seperti itu. Orang-orang semacam ini mungkin minim ilmu agama tentang Islam. Mereka hanya Islam, KTP, dan pada akhirnya berbuat demikian karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka marahlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pijakan Abadi. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.